Assalamualaikum. Jadi saya akan mereview materi minggu kemarin, yaitu merintis usaha baru dan model pengembangannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah memasuki dunia usaha, mengenal cara merintis usaha baru, cara membeli perusahaan yang sudah ada. Beli perusahaan orang lain, buying perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang ada. Kerjasama manajemen, kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar. Persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Tipe franchising, yang pertama itu trade name franchising, yaitu franchise memperoleh hak untuk memproduksi. Yang kedua itu produk distribution franchising, yaitu franchise memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Yang ketiga itu pure franchising, itu franchise memperoleh hak seluruhnya, mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen, dan teknik pengendalian kualitas. Keuntungan franchising yang pertama, pengalaman dan faktor sukses 93%. Yang kedua, bantuan keuangan dari franchisor. Yang ketiga itu brand name and reputasi. Yang keempat itu bisnis sudah terbangun. Yang kelima, standarisasi mutu. Yang keenam, biaya produksi rendah. Yang ketujuh, kesiapan manajemen. Yang kedelapan, bantuan manajemen dan teknik. Yang kesembilan, profit lebih tinggi. Yang kesepuluh, pelindungan wilayah. Yang ke-11, manfaat market research dan produk development. Yang ke-12, risiko gagal kecil. Bantuan franchisor, yang pertama pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan. Yang kedua, pemilihan dan pengkajian lokasi. Yang ketiga, rancangan fasilitas dan rencana bangunan. Yang keempat, spesifikasi peralatan dan produk. Yang kelima, dukungan promosi dan iklan. Yang keenam, bantuan pada pembukaan franchise. Yang ketujuh, bantuan dalam pendanaan. Yang kedelapan yaitu pengawasan yang berlanjut dalam pencatatan dan akuntansi, konsultan, pemeriksaan dan standar, promosi, pengendalian. Itu cara merintis usaha. Yang pertama, inside out, proud ID generation. Yang kedua, merintis usaha dengan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai key success factor. Yang ketiga, wirausaha melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang yang akan menentukan jenis usaha apa yang dimulai. Yang keempat itu outside-in approach, sama dengan opportunity recognition. Yang kelima itu merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Tapi sebuah perusahaan harus berwaspada dengan yang pertama masalah eksternal, yaitu lingkungan, banyaknya kompetitor dan ukuran peluang pasar. Yang kedua yaitu masalah internal, yaitu citra dan reputasi perusahaan, masalah karyawan, konflik manajemen dan karyawan nantinya sukar diselesaikan oleh pemilik baru. Nah, kita kemarin juga membahas tentang konteks persaingan bebas yang semakin dinamis, yaitu perlu strategi mengembangkan kompetensi inti, pengetahuan dan keunikan hasilnya, keunggulan atau the seven strategy. Ada 7 strateginya. Yang pertama, superior stakeholder satisfaction. Yang kedua, strategic sourcing. Yang ketiga itu position for speed. Yang keempat itu position for surprise. Yang kelima itu shifting the role of the game. Yang keenam itu signaling strategic intent. Ketujuh itu simultaneous and sequential strategic trades.
money go where I go. Smoking on gelato, foreign